Selamat datang di Ala Indonesia. Nama saya Molan dan kita harus bangga dengan Indonesia. Hewan kita banyak sekali. Perkenalkan, Komodo, Dragon Komodo. Hanya ada di Indonesia, bangsa lain tidak ada. Di negara manapun tidak akan Anda jumpai kecuali di Indonesia. Hewan ini sudah ada sejak zaman dinosaurus. Dan bukan Indonesia namanya kalau tidak penuh dengan mitos. Bahkan dunia hewan pun penuh dengan mitos. Ada hewan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Ada yang dipercaya bisa membawa kesialan. Bahkan ada hewan yang dipercaya bisa mengobati penyakit. Dan harganya miliaran rupiah. Anda harus lihat. Anda pasti tahu binatang reptil ini. Iya, toke. Reptil ini jamak kita temui di sekitar lingkungan kita. Tubuhnya menyeramkan. Suaranya pun membuat telinga tidak nyaman. Dan biasanya Anda pun akan enggan bila hewan melata ini menyatroni rumah Anda. Namun berbeda dengan Asrori. Di tangan pria asli Probolinggo ini, binatang toke adalah sumber rezeki. 7 tahun sudah, pria gondrong ini bergelut di usaha pertokean. Dengan dibantu 7 karyawannya, Asrori mampu memproduksi 500 ekor toke kering dalam sehari. Buat apa ya? Ya, prosesnya pertama kita buang dalemannya, habis itu kita suntuki, kasih bambu, jepit, langsung naik open gitu aja. Kalau kirimannya kita itu masih dalam negeri ya, masih dalam negeri kita ke sementara ini masih dieksportir Rumah Makan Andira, terus ke Surabaya juga ada, terus Semarang juga ya. Kalau khasiat sendiri yang saya tahu itu untuk obat gatal-gatal, terus kedua itu untuk vitalitas kononnya. Ya. Widih, ternyata toke dianggap sebagai salah satu hewan yang bermanfaat untuk pengobatan. Dan konon sudah masuk daftar ramuan obat mujarab Tiongkok sejak ribuan tahun yang lalu. Untuk bahan baku, toke dipasok dari seluruh penjuru Pulau Jawa hingga Sumatera. Namun, karena terbatasnya toke di alam bebas, Asrori berinisiatif menangkarkan sendiri binatang toke di lahan miliknya. Perbedaannya sih ada. Terus kalau menurut saya itu bagusnya memang dari alam. Cuma nanti kita kalau ngambilnya di alam terus, takutnya nanti punah. Gitu. Jadi kita itu punya inisiatif untuk mengembangbiakan sendiri. Gitu. Untuk membuat penangkaran toke, Asrori menyulap garasinya menjadi kandang. Ruangan 3 x 2 meter ini mampu diisi hingga 500 toke dewasa. Setelah 1 minggu, toke-toke ini siap bertelur hingga 10 butir. Setelah 6 bulan, toke-toke ini siap dipanen. Tunggu dulu. Kalau Anda beruntung, ada bonus besar menanti Anda. Kalau beruntung kita sampai ada 35 cm ke atas ya. Apalagi sampai 40 cm ke atas, itu harganya standar di harga kita itu bisa 100 sampai 150 juta satu ekor. Tuh. Jadi kalau untuk yang 35 cm itu 500 sampai 1 juta per ekor gitu. What? Apa? Toke bernilai ratusan juta? Yang bener aja Mas Bro.
Jadi yang 38 sampai 40 lebih itu kan MM-an Mas, kadang ratusan juta lah. Kalau dulu sih trennya kan onan itu termasuk bobot ya. Kalau dulu, cuma di situ pernah kejadian, pernah disuntik pakai silikon atau segala macam biar tambah berat, tambah bobot. Akhirnya sekarang diganti jadi senti, jadi panjang. Selain toke, Asrori juga membeli dan menjual cicak. Harganya pun cukup menggiurkan, Rp35.000 per kilo. Nih kak lu. Kan, jadi kalau ada yang pesan toke pasti dia itu maunya cicak juga. Berapa tadi Pak? Kenapa Pak? Berapa kilo tadi dapat hasilnya? 13 kilo. 13 kilo. Tadi sekilo tadi berapa biasanya? 35. 35. Sendiri Bapak? Ngone sendiri? Iya. Itu berapa hari Pak dapat sih? Ini 2 hari ya. 2 hari sekali saya masuk sini. Dalam sebulan, Asrori mampu mengekspor 5.000 toke ke Cina. Namun sayang beribu sayang, Asrori mengaku masih tergantung orang lain untuk bisa mengekspor ternak reptilnya. Kekuatan modal dan keterbatasan jaringan membuat Asrori kesulitan menembus pasar internasional. Aduh. Nah, ini nih, gara-gara toke, cicak diambilin banyak orang. Akibatnya nyamuk makin banyak. Makin banyak, ya kan? Padahal toke dan cicak itu sebagai penyeimbang alam. Biar nyamuknya nggak banyak, toke sama cicak harus ada. Tapi karena makin banyak diambil, nyamuknya makin banyak. Akibatnya kita jadi banyak nyamuk. Ayo lu.